Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'ama wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala sayyidina tadam amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kullu 'ainin baqiyatun yaumal qiyamah illa mutala. Setiap mata kelak akan menangis di hari kiamat kecuali 3 golongan mata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama yang tidak akan menangis di hari kiamat adalah mata yang dahulu di dunia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 'ainun ghuddat an maharimillah. Mata yang dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'ainun sahirat fi sabilillah. Dan mata yang bergadang untuk apa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah sepatutnya menjadi bahan renungan bagi kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang memahami dan menyadari bahwa dirinya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang menakutkan, hari yang agung, di hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh makhluknya dari yang awal hingga yang akhir untuk diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Di hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada sekalian makhluknya, kerajaan yang sesungguhnya milik siapa? Enggak ada yang berani menjawab, enggak ada yang mampu menjawab. Sebab semua kerajaan, kekuasaan pada hakikatnya semua tiada artinya. Kekuasaan yang sesungguhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kiamat semua itu akan nyata bahwasanya kerajaan yang sesungguhnya, kekuasaan sesungguhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini sementara. Sepanjang apapun seseorang di antara kita hidup, pasti dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di negeri akhirat nanti. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan di negeri akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa kattariqi ila al-watan wa ma daru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Beliau mengatakan kehidupan di dunia mau dibanding dengan kehidupan di negeri akhirat, gak lain hanyalah kehidupan dunia ini hanya tempat untuk berlalu saja. Sesaat kita singgah, kemudian kita melanjutkan perjalanan kita. Bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal yang sesungguhnya di negeri akhirat. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir beliau mengatakan, dunia mahilil makar wa inna mahilil mamar fafkir wa am'in fin nazar wa la takun kasaimah. Dunia bukan tempat tinggalmu, tetapi hanya tempat singgahmu. Pikirkan, renungkan bahwasanya kehidupan akhirat adalah rumah sesungguhnya yang engkau akan tempati kelak di akhirat, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Renungkan, pahami betul, sadari betul. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala di hari kiamat datang hanya ada 2 kelompok, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kelompok di surga Allah Subhanahu wa taala dan kelompok di neraka Allah Subhanahu wa taala. Gak ada lagi kelompok yang lainnya. Hanya 2 kelompok, di surga atau di neraka Allah. Wa madaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Hai Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau mengatakan, kehidupan di negeri akhirat hanyalah surga bagi yang taat atau neraka bagi mereka yang berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di antara yang mana? Enggak ada tempat ketiga. Yang ada
ada hanya surga bagi yang taat atau neraka bagi yang berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri kita. Pikirkan, renungkan. Kita nanti ketika menghadap kepada Allah di hari kiamat, ketika kita memasuki kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang panjang di hari kiamat, kita berada di dalam kelompok yang mana? Kelompok di surga atau kelompok di neraka Allah Subhanahu wa taala? Ini harus kita renungkan. Ini harus kita pikirkan. Saat itu semua orang akan menangis ketakutan. Di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluknya, semua orang akan menangis ketakutan. Semua orang akan menangis menyesal. Mereka akan mengatakan, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakat kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Semua akan menangis di hari kiamat. Semuanya, kata Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia tidak menangis di hadapan dia neraka Allah Subhanahu wa taala, di hadapan dia adalah surganya Allah, dan dia telah ditentukan oleh Allah tempatnya di surga atau di neraka. Inilah saat yang menakutkan. Ketika seseorang ditentukan oleh Allah dia akan menjadi orang neraka, bagaimana? Dia akan menangis, mau kembali ke dunia untuk mengejar ketinggalan, udah gak memungkinkan lagi. Saat itu yang ada hanyalah yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi. Saat itu orang-orang zalim, saking mereka menyesalnya, mereka hingga menggigit-gigit jari mereka. Tetapi penyesalan gak bakal membawa manfaat apapun di hari kiamat tersebut. Kalau kita pengen mengejar ketinggalan kita, inilah saatnya di dunia. Ketika kita hidup sementara ini di dunia untuk beramal. Kehidupan di dunia ini bukan untuk memetik buah, tetapi kehidupan di dunia ini yang sesaat adalah kehidupan untuk kita berbuat, untuk kita beramal, untuk kita berupaya mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti kehidupan di negeri akhirat baru kita memetik buahnya. Surga bagi yang taat, neraka bagi mereka yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Semua bakal menangis kecuali mereka, kata Nabi Muhammad SAW, yang saat di dunia pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan terakhir kita menangis karena Allah? Banyak orang bisa menangis. Dia bisa menangis ketika dia terlibat masalah dan problem. Dia bisa menangis kalau dia lagi ribut dengan suaminya, dengan istrinya. Dia bisa menangis kalau dia ada masalah di dalam keluarganya. Tapi kapan seseorang di antara kita menangis karena Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah, rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menangis bukan ketika kita dilihat orang. Itu tangisan semacam itu bisa dibuat-buat oleh siapapun, tetapi tangisan yang sesungguhnya adalah tatkala kita seorang diri, nggak ada yang melihat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam suatu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di Sunanihi wa ghairi, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, kelak di hari kiamat itu ada 7 kelompok orang karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bukan dengan ucapan kita menjawabnya, tapi kita menjawab dengan perilaku kita, dengan perbuatan kita. Renungkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak menangis di dunia karena Allah, kelak di hari kiamat kita akan menangis bersama orang-orang yang rugi. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang rugi. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, hanya orang yang keluar dari kedua matanya itu air mata yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar kepala lalat itu air mata, tetapi keluar dari matanya betul-betul tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan diharamkan oleh Allah untuk dibakar di dalam api neraka. Tidak akan masuk ke dalam neraka, dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemana air mata yang tulus karena Allah, air mata yang sungguh-sungguh untuk Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu sampai disebutkan di dalam hadis
Di dalam suatu riwayat, "Lau bakabakin lillahi fi ummatin larahumullahu ta'ala libukai." Itu disebutkan di dalam suatu riwayat, laki-laki satu menangis tulus karena Allah dan suatu musibah menimpa, bertubi-tubi, bala, musibah, bencana, baik itu yang macam-macam. Terus ini bala, kita senantiasa meminta kepada Allah diangkat, musibah diangkat, tapi yang ada bukan diangkat, makin berat lagi musibah yang menimpa kita umat Islam. Yang ini jadi pertanyaan besar. Kemana orang-orang yang berdoa? Oh, ada orang-orang yang berdoa, tapi kenapa musibah makin banyak menimpa kita? Kemana orang-orang yang menangis? Apakah nggak ada? Ada yang menangis, tetapi kenapa musibah makin besar menimpa kita umat Islam? Ini pertanyaan besar bagi kita sekalian. Mungkin siapa tahu tangisannya kita kepada Allah belum benar. Siapa tahu doanya kita masih ada masalahnya, belum tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat akan membentengi seseorang dari fahisyah, dari dosa, dari kemungkaran. Tetapi berapa banyak orang yang salat dia bikin maksiat? Yang salah ayatnya atau siapa? Ayatnya nggak pernah salah. Yang salah terkadang orangnya. Yang dia lakukan hanya bentuk fisik salat, tapi tidak punya hakikat salat. Dia cuma bergerak badannya seperti orang yang yoga atau olahraga, tetapi hatinya nggak pernah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya maksiat jalan terus. Sebab ketika dia sholat, dia nggak menyadari kalau dirinya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hanya keadaan sekarang. Yang menangis hatinya menangis, tetapi hatinya nggak pernah menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kesendiriannya, dalam ketulusannya, nggak pernah menangis untuk Allah. Bagaimana keadaan ngobrol? Hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaan ini kita letakkan untuk diri kita. Kapan kita menangis Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab kalau kita nggak menangis di dunia karena Allah, khawatirnya kita akan menangis di hari kiamat bersama mereka orang-orang yang rugi, bersama mereka orang-orang yang menyesal. Na'udzubillah min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu ainin bakiyah, setiap mata bakal menangis di hari kiamat kecuali 3 kelompok. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ainun rubbat an maharimillah, mata yang dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kalau kita mau lihat introspeksi diri kita, terakhir kita menangis karena Allah nggak tahu kapan. Belum tentu sebulan yang lalu, belum tentu seminggu yang lalu, belum tentu 2 bulan yang lalu, belum tentu setahun yang lalu. Tahu nggak? Dahulu masyayikh sedang mengatakan penyebab yang bala dan musibah yang menimpa umat, penyebab utama Syekhna Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf rahimahullah. Beliau mengatakan salah satu penyebab bala musibah menimpa umat Islam adalah gillatul bakin fi jawfil lail, sedikitnya orang-orang yang menangis di kegelapan malam untuk Allah. Itu salah satu penyebab yang menimpa bala yang menimpa umat saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, golongan satu mungkin kita nggak termasuk orang yang menangis karena Allah. Terus golongan kedua, introspeksi diri. Orang yang bakal menangis di hari kiamat, semuanya bakal menangis kecuali ini. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, yang matanya dipejamkan dari yang diharamkan oleh Allah. Nah, mata kita gimana? Siang malam yang kita lihat kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenyataan diri kita. Yang kita lihat yang dimurkai, kita dengan mata kita wanita yang kafir. Kita melihat dengan mata kita hal-hal yang harusnya kita pejamkan mata kita sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kita melihat yang Allah, ini kenyataan kita. Kalau kita melihat introspeksi diri, golongan pertama kita enggak, golongan kedua apa lagi? Siang dan malam mata kita gunakan hanya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini mata merupakan nikmat yang Allah kasih kepada kita. Seharusnya kita gunakan ini mata di dalam ketaatan kepada Allah sebagai bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menghadap kepada Allah? Bagaimana keadaan kita tuh saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk diminta pertanggungjawaban, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kelak kalian akan dipertanggungjawabkan, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, ditanya oleh Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ini mata dikasih sama Allah pada kita. Kita bisa melihat, kita bisa memandang. Ya, kita bakal ditanya oleh Allah, ini mata kita gunakan untuk apa? Allah Ta'ala memberikan kita mata supaya kita melihat wajahnya para aulia. Ini mata Allah berikan kepada kita sekalian untuk melihat Al-Quran. Ini mata Allah berikan kepada kita sekalian untuk melihat keindahan ciptaan Allah, agar kita mengingat sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini mata Allah berikan kepada kita sekalian untuk melihat kaum muslimin dengan mata kita, dengan pandangan, dengan cara mengagungkan, kasih sayang, menghormati. Kita dianjurkan begitu. Kalau melihat orang muslim, kita melihat mereka dengan kasih sayang, dengan rahmat, dengan syafaqah. Kita diajari oleh Nabi Muhammad SAW, kalau melihat kepada orang lain, kita melihat dengan kasih sayang, dengan orang yang taat kepada, diajarkan seperti itu. Dan kita sangat dilarang untuk melihat orang lain, baik itu yang muslim maupun yang kafir, siapapun. Kita nggak boleh memandang orang lain dengan pandangan dia lebih rendah dari kita. Nggak boleh seperti itu. Tetapi keadaan kita kadang, ya, mata kita gunakan untuk melihat dan demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana keadaan kita di hari kiamat? Kita punya cita-cita besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cita-cita kita? Kita pengen masuk surga, pengen mendampingi Nabi Muhammad di surga. Tapi lihat keadaan kita, mata kita selalu melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin, hadirin? Bagaimana mungkin mata yang siang malam melihat perkara yang diharamkan oleh Allah? Matanya jalan atau melihat wanita-wanita yang mungkin gak halal bagi, melihat pemandangan yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana mungkin mata yang semacam ini terus kelak ingin berjumpa dengan Rasulullah, ingin melihat Nabi Muhammad SAW? Bagaimana itu caranya? Bagaimana orang berharap untuk melihat Rasulullah SAW? Bagaimana seseorang berharap untuk memandang wajah Nabi Muhammad, tetapi matanya digunakan dengan mustahil, nggak mungkin. Kita kalau mau melihat wajahnya Rasulullah SAW, pantaskan mata kita dulu. Pantaskan mata kita ini untuk melihat wajah Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah wajahnya ini bukan wajah murahan. Beliau adalah sosok yang mulia, wajah yang bercahaya, wajah yang terang, wajah yang indah, wajah yang sempurna, yang disebutkan oleh Abu Talib di dalam ucapannya, wa abyadun yustasqal ghamamu biwajhihi simalul yatama ismatul lil arabi. Wajahnya Nabi Muhammad itu wajah yang putih, terang, bercahaya, yang dengan wajah ini dahulu mereka meminta hujan kepada Allah, diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wajahnya Rasulullah. Ini wajahnya Nabi Muhammad SAW ketika dihadapkan ke arah langit, kiblat berubah, yang tadinya ke Baitul Maqdis menjadi ke arah Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ada yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, ini wajah yang istimewa, kita pengen melihatnya dengan mata yang siang malam dengan maksiat, kita gunakan dengan maksiat. Bagaimana itu caranya? Bagaimana itu? Gak mungkin, mustahil. Kita kalau mau melihat wajah Rasulullah, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memandang wajah Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi pantaskan diri kita dulu, pantaskan mata kita untuk memandang wajah Nabi besar Muhammad SAW dengan menjauhkan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, masih ada harapan pada kita. Apa itu? Nabi bilang 3 golongan mata yang gak bakal menangis di hari kiamat. Mata yang menangis di dunia karena Allah. Ya, kita tahu diri kita udah lama banget gak pernah menangis kepada Allah, atau mungkin gak pernah. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, mata yang dipejamkan dari yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Ini juga mata kita siang malam melihat yang haram. Yang ketiga, mudah-mudahan masih ada harapan. Apa itu? Mata yang begadang, melek.
di kegelapan malam dia nggak tidur, begadang tuh mata. Kenapa? Untuk mencari ridho Allah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi mudah-mudahan ini masih ada harapan bakal kita. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul. Harusnya kita tidur lelap di saat-saat yang semacam ini, tapi enggak, kita melek, kita begadang. Kenapa? Untuk berzikir kepada Allah. Kita saat ini mestinya kita tidur lelap, tapi enggak, kita paksakan melek mata kita, bergadang. Untuk apa? Untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan ini yang saat ini kita lakukan ya bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada selama ini. Ya, Rabbal Alamin. Itu yang kita harapkan. Kalau masih ada harapan yang mungkin ini yang ketiga. Saat ini kita begadang, ya, kita begadang untuk apa? Di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahan rasa ngantuknya kita tuh. Udah ngantuk. Ya, ini di sini ada beberapa yang udah tidur nggak kuat, nggak tahan, anak-anak kecil kita ngantuk. Tetapi beberapa dari kita dia tahan. Kenapa? Di jalan Allah. Untuk mendengar firman Allah, hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Karena Allah dia tahan tuh rasa ngantuknya. Kadang ya mata udah ngantuk, ya sampai nyetir mobil, ngapain? Dakwah di jalan Allah. Dia udah ngantuk, tidur, tapi ditahan, dimulaikin. Kenapa? Pengen hadir majlis, atau dari hadir majlis, pengajian, dari maulid. Nah ini harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbahagia di hari kiamat. Kita malam hari ini mata kita melek untuk Allah, mata kita melek untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tatkala semua manusia menangis di hari kiamat, kita tertawa bahagia di hari kiamat dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo mari kita sama-sama pulang dari sini dengan membawa perubahan pada diri kita sekalian, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pulang dari sini di perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita adakan, yang kita hadiri. Jangan hanya sekedar menjadi rutinitas setiap tahunnya. Ya, jangan hanya sekedar menjadi rutinitas setiap tahun, lepas itu kita pulang habis begitu saja. Saya rugi. Kalau cuma sekedar rutinitas setiap tahun, tetapi kita mau kita pulang dari perayaan Maulid ada sesuatu yang kita bawa. Apa itu? Perubahan pada diri kita menjadi lebih baik. Kita duduk di rumah kita introspeksi diri kita. Bagaimana keadaan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita sekalian nih. Duduk dengan diri kita sendiri. Duduk dengan keluarga kita, anak istri kita. Ini kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita sekalian. Selama ini kita jalankan dengan baik apa enggak? Yang Allah perintahkan kepada kita dari kewajiban-kewajiban yang kita jalankan apa enggak? Dengan sebaik-baiknya. Kalau memang kita jalankan, alhamdulillah, sempurnakan. Tapi kalau memang masih kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita masih nggak kita jalankan, ayo setelah perayaan Maulid ini kita perbaiki diri kita, makin kita sungguh-sungguh menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita sekalian. Duduk introspeksi diri, sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini dianjurkan untuk dilakukan, peneladanan kepada Rasulullah SAW. Lihat diri kita jalanin itu semuanya apa enggak? Ya mohon maaf hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf. Kadang kita dapetin rajin hadir Maulid, di mana ada perayaan Maulid dia hadir, tapi yang aneh minum masih pakai tangan kiri. Bagaimana itu? Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan ngajarin kalau makan dan minum dengan tangan kanan kita. Kul biyamini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukul mimma yali. Nabi SAW bilang tuh kepada salah seorang yang ada di hadapannya, makanlah kamu dengan tangan kananmu, kata Rasulullah SAW. Dan makan apa yang ada di depan matamu itu, di depanmu itu, di hadapanmu, kata Rasulullah. Nabi ngajarin begitu, ada akal. Ada waktu kita makan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah kita jalankan apa enggak? Kan memalukan. Hadir perayaan Maulid, begitu makan kebuli, minumnya pakai tangan kiri. Lantas apa artinya dia hadir Maulid? Bertahun-tahun dia dengar sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dia dengar tentang syama'il Rasulullah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dengar tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bangun dari perayaan Maulid, belum pulang, masih duduk makan nasi kebulinya, minumnya pakai tangan kiri, kan nggak pantas kayak begitu. Tapi orang tuh yang hadir Maulid, semakin dia meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dibacakan tuh di dalam kitab Maulid, baik itu Simtud Durah atau Maulid Al-Taibai, itu akhlak Rasulullah bagaimana? Karena khuluquhul Quran wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi fa idza duji'a habdullahi lam yakun ma'hamun li ghadabihi. Ini kan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita bacakan karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan wa awsa'hum ila makarim wa akhlaqi sabba wa awsa'hum lil mu'minina hilman wa rizqa barran ra'ufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa lahu al-khuluqus sahl wal lafzul muhtawi 'ala al-ma'na al-jazal idza da'ahu al-miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah wa huwa al-abu asy-syafi' ar-rahim bil yatimi wal armala sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi Muhammad yang kita baca di dalam perayaan Maulid yang kita hadiri setiap waktunya. Itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca beginian cuma sekedar rutinitas. Saya nggak paham Habib ketika dibacakan. Baik, sekali nggak paham, oke lah, baik. Cuman bertahun-tahun hadir Maulid nggak pernah paham, nggak mau cari tahu, nggak mau tahu artinya apa, kan memalukan. Kita kalau nonton film, ada film baru, ya nggak ada teksnya nggak enak. Iya kan, ada film baru, nonton nggak ada teksnya, nggak enak. Kita cari tahu mana tuh film yang ada teksnya, kita pengen lihat, jadi kita paham. Itu film dibuat sama Hollywood. Baik, tiap hari kita hadir Maulid, perayaan Maulid dibacakan tuh, Maulid Simtud Durah, Maulid Al-Taibai. Sekali nggak paham, iyalah masih masuk akal, dia belum bisa bahasa Arab. 2 kali, 3 kali, 4 kali dia hadir, tetap nggak paham, nggak mencari tahu. Nah ini, lantas pengakuan cintanya kepada Rasulullah itu apa? Seharusnya dia nggak paham sekali 2 kali, dia makin penasaran, dia belajar, dia cari tahu, dia belajar bahasa Inggris dia paham, bahasa Arab sama sekali dia nggak paham. Padahal tiap hari itu bahasa Arab dipakai, bakal sholatnya, bakal baca Fatihahnya, bakal doanya. Harusnya dia pelajari. Dia nggak bisa pelajari. Alhamdulillah sekarang kita Maulid ada terjemahannya. Baik itu yang Taibai atau Simtud Durah atau Dia Ulami atau kita Maulid apapun ada terjemahannya. Hadir kita baca, cari tahu tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu akhlaknya Nabi Muhammad? Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Paling bagus akhlaknya. Akhlaknya Nabi Muhammad paling bagus. Itu kan yang dibacakan. Habis dibacakan kita dengar Nabi akhlaknya paling bagus. Begitu pulang dari Maulid, sama orang kita nggak punya akhlak. Seperti nggak ada Maulid macam begini. Harusnya orang yang hadir Maulid akhlaknya paling mulia. Kenapa? Sebab yang dia dengar setiap saat sifatnya Nabi Muhammad yang diceritakan bahwa akhlaknya paling mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Muhammad itu Al-Quran. Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya tentang sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya, beliau langsung menjawab karena khuluquhul Quran. Nabi Muhammad akhlaknya Al-Quran. Orang kalau mau melihat Al-Quran yang hidup, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjemahan hidup dari Al-Quran An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan Al-Quran kita. Ma faratna fil kitabi min syai'. Al-Quran yang agung, Al-Quran yang mulia, segalanya ada di situ, kemuliaan ada di situ. Lihat sosok hidup dari Al-Quran adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shimatuhul ghufran, selalu memaafkan. Itu sifatnya Nabi Muhammad. Kita baca dalam perayaan Maulid. Di dalam kitab Maulid yang kita baca dijelaskan Nabi Muhammad tuh shimahnya, apa namanya, akhlaknya dia, cirinya Rasulullah pemaaf. Ini kan kita tahu, ini harusnya kita juga jadi seperti itu, nggak mudah marah, nggak mudah dibakar emosinya, ya, tetapi memaafkan, mengampuni. Orang bikin salah kepada pribadinya, dia maafin, ya, nggak pernah ribain orang, nggak pernah provokasi orang, ya, yang ada mulut itu baik, nggak pernah ganggu orang. Kenapa? Sebab nabinya seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulul haqqa walau kana murra la yudwiru lil muslimin ghishan wa la dhurra. Nggak pernah
pernah menyimpan tuh Nabi Muhammad di dalam hatinya kebencian, kedengkian kepada siapapun dari manusia. Enggak ada. Itu Rasulullah. Enggak pernah menyimpan kedengkian, kebencian di dalam hatinya kepada siapapun. Itu sifatnya Nabi Muhammad SAW. Harusnya kita umatnya macam begitu. Apalagi kita yang selalu hadir perayaan Maulid mendengar sifat Rasulullah semacam ini, harusnya kita juga jadi seperti itu. Harusnya kita seperti itu, hadirin yang dimuliakan Allah. Ayo, bawa nih oleh-oleh dari perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Bagaimana bawanya? Bawa akhlak, bawa ajarannya, bawa syariatnya, bawa tuntunannya sallallahu alaihi wasallam. Kana ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi fa idza tuyi'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabihi. Itu sampai ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang sosoknya Nabi Muhammad, sifatnya, cirinya bagaimana, man ra'ahu badihatan wa man khalatuhu ma'rifatan ahabba. Orang kalau melihat Nabi Muhammad di permukaan begitu sekilas segan melihatnya. Sebab Nabi itu punya wibawa yang luar biasa, yang lebih hebat, lebih agung daripada raja-raja yang ada di muka bumi. Itu wibawanya Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sekilas melihat Nabi Muhammad segan gemeteran. Tetapi kalau udah dekat sama Nabi Muhammad SAW, wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Orang kalau udah dekat sama Nabi Muhammad, cari tahu tentang Rasulullah, mendekat kepada Rasulullah, pasti bakal jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ada satu sahabat, beliau mengatakan, saya sejak masuk Islam sampai detik ini, bertahun-tahun, dia bilang saya sejak masuk Islam hingga saat ini nggak pernah nih mata saya berjumpa dengan matanya Rasulullah, saling menatap, melainkan beliau menatapku dengan senyuman manisnya sallallahu alaihi wasallam. Begini sifatnya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Coba kalau setiap individu di antara kita kayak begitu sama orang, gimana kira-kira? Kalau setiap individu di antara kita dengan orang lain seperti itu, senyuman manisnya, akhlaknya, kelembutannya, kasih sayangnya, ya Allah, semua manusia bakal masuk Islam. Wallah, melihat indahnya agama Islam, indahnya akhlak yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang itu senyuman manis yang kita anggap remeh itu pengaruhnya sangat luar biasa. Pengaruhnya sangat luar biasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, la tahtadiru minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan kita meremehkan suatu kebaikan yang mungkin di mata kita kecil, tetapi pada waktu di mata Allah begitu besar. Pengaruhnya di hati seorang manusia yang lain begitu agung. Apa itu? Nabi bilang, walaupun hanya sekedar senyuman manis di wajah sahabatmu. Itu terkadang senyuman manis, pengaruhnya besar di hati seseorang. Orang yang stres melihat senyuman manis langsung hilang segala tundanya, segala stresnya. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah, itu akhlak Nabi Muhammad. Bawa yang semacam ini. Itu sampai Sayyidina Abdullah bin Salam ketika pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah masuk ke kota Madinah, ini kan orang-orang Yahudi penasaran. Selama ini yang mereka tunggu-tunggu, Nabi yang mulia, Nabi yang akhir zaman itu ditunggu-tunggu kedatangannya, hingga leluhur mereka hijrah dari negerinya ke kota Madinah demi untuk menanti, ya, penantian yang panjang berabad-abad ini, penantian kedatangan Nabi yang mereka tunggu-tunggu, Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi Muhammad datang, itu orang-orang Yahudi penasaran menatap wajah Rasulullah SAW. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Salam. Beliau ini seorang ulama besar Yahudi yang sangat dihormati oleh bangsa Yahudi saat itu. Dia dari kejauhan menatap Rasulullah. Dia perhatikan ternyata semua sifat yang disebutkan di dalam kitab suci Taurat dan kitab suci Injil yang menyebutkan tentang sosok Nabi Muhammad SAW, semuanya lengkap ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang luput. Hingga Sayyidina Abdullah bin Salam ketika melihat itu, dia tahu, falamma ra'aituhu alimtu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Ketika pertama kali saya melihat wajah Rasulullah, saya tahu betul ini wajah bukan wajahnya pendusta, tapi wajahnya seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam
Itu waktu juga Abdullah bin Salam masuk Islam dengan apa? Belum mendengar ucapan Rasulullah, belum mendengar tuntunan Nabi Muhammad, baru pertama kali matanya melihat Rasulullah, itu waktu juga masuk ke dalam agama Islam. Masya Allah. Wajahnya Rasulullah, perilakunya, akhlaknya membawa seseorang itu kepada surga, kepada keridhaan Allah, kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini kita dengar begini nih, sosok Nabi Muhammad harus kita tiru, harus kita jadikan sebagai teladannya kita. Kita mau orang di luar sana kalau ngelihat kita itu mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan dengan akhlak kita, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan di malam hari ini kita sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari perayaan Maulid yang kita hadiri, kita makin takwa kepada Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dijauhin kita dari segala kemaksiatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Malam hari ini kita hadir di tempat ini bersama para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shay'an wa la mahruma wa la tuhrimna ya rab khairan ma 'indaka li sharri ma 'indana fadlan wa ihsana wa judan wa imtinana ya rabbal alamin wa ya ajlal ajwadin wa rahimal masakin wa dzal quwwatil matin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi jahi sayyidina al-mustafa al-mukhtar alihi al-athhar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum